Pagi hari ini Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, Engkaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Engkaulah kekuatan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Irabaralabo, irabaralabaralabarabase, irabaralabaralabarabase, irabaralabaralabo, irabaralabaralabo. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepada
sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Kita bertemu karena kasih Tuhan. Dan pertemuan kita ini sebaiknya dan yang terbaik ialah kita membicarakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Kesempatan ini, saudara, saya akan mengajak saudara membuka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Ya. Di situ dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang. Kita tahu, saudara, pengertian perang itu lahir dari permusuhan. Ya, saudara, upamanya satu kerajaan bermusuhan dengan kerajaan lain upama. Karena bermusuhan itu terus timbul peperangan, saudara. Ya, timbul peperangan, saling berperang, bunuh-membunuh, rampas-merampas dan seterusnya, ya, untuk mencari kemenangan bagi dirinya sendiri, ya. Tetapi saudara, pengertian perang ini kalau menurut kitab suci itu perang itu hidup manusia itu berperang di segala bidang hidup. Di segala sektor hidup kita itu terjadi suatu peperangan. Upamanya
peperangan melawan kemiskinan. Itu juga harus berperang. Saudara tidak akan berdiam diri dalam keadaan miskin. Saudara harus berperang, memerangi kemiskinan. Ya. Berperang menghadapi kesehatan. Saudara tidak akan, saya hidup sehat. Saudara tahu bahwa hidup itu banyak segi-segi yang menyebabkan gangguan kesehatan kita. Ya, dari makanan, dari ulah laku kita, itu sering kita tidak hati-hati, kita berperang dan sering kita ini kalah menghadapinya. Ya. Berperang melawan miskin, makanan. Ya. Terus berperang melawan diri sendiri. Aneh ya saudara. Kalau ada namanya berperang melawan diri sendiri itu aneh. Ya, apa artinya saya ini diberi hidup oleh Tuhan, nek saya harus memerangi diri kita sendiri. Ya, saudara kan bilang aneh. Loh, saya diberi hidup, saya harus memerangi diri sendiri. Aneh. Tetapi sebetulnya bukan aneh. Ya. Tuhan menciptakan manusia itu sebetulnya untuk sama dengan Tuhan menciptakan binatang-binatang, burung-burung di udara. Sampai Tuhan berkata, lihat, burung di udara itu tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tetapi selalu diberi makan oleh Tuhan. Jadi tidak ada peperangan. Ya. Dia selalu diberi makan oleh Tuhan. Hidup itu untuk makan. Nah, burung itu diberi makanan oleh Tuhan. Kalau burung itu tidak diberi makanan oleh Tuhan, tidak ada burung yang bisa hidup. Dia itu tidak pernah menanam. Dia juga tidak pernah menuai. Tetapi kok bisa hidup? Sebab dia diberi kehidupan oleh Tuhan. Lantas, karena dia diberi hidup oleh Tuhan, dia tidak berperang. Selalu disiapkan oleh Tuhan. Sampai turun-temurun, burung itu dijamin hidupnya oleh Tuhan. Kenapa manusia harus berperang? Nah, saudara, sebetulnya manusia itu juga tidak perlu berperang. Manusia itu dijamin oleh Allah. Waktu Allah menciptakan manusia, sebelum manusia diciptakan itu, Allah sudah menciptakan apa yang diperlukan oleh manusia. Sampai kalau saudara baca kitab Kejadian, ya, manusia itu dijadikan pada hari yang ke-6. Hari yang ke-1 sampai ke-5 itu Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan
hidup manusia. Sampai Allah khusus mempersiapkan yang dinamakan Taman Firdaus atau Taman Eden. Itu untuk supaya manusia hidup, tidak perlu berperang. Sebab semua sudah disediakan. Tetapi kenapa manusia harus berperang? Manusia melanggar akan perintah Allah. Ya, sering saya beri contoh bagaimana Adam dan Hawa itu dikatakan, Adam, pohon yang di tengah-tengah ini coba makan buahnya, tapi dimakan. Itu berarti melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah itu berarti perang. Melanggar perintah Allah itu berarti menurut kehendaknya sendiri. Menurut kehendak sendiri itu berarti menurut kuasa-kuasa yang di udara, yaitu setan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi semuanya itu, kelaparan, kesakitan, kematian, manusia harus berperang. Ya, manusia harus berperang. Nah, saudara-saudara, sepanjang hidup manusia itu, manusia berperang. Berperang menghadapi kemiskinan, berperang menghadapi kesakitan, berperang menghadapi bahaya-bahaya lain, ya, seperti pandemi, ya, yang baru saja lalu. Terus berperang melawan penyakit-penyakit lainnya. Dan yang terakhir, berperang melawan kematian. Ya, jadi saudara, hidup itu bukan hidup enak-enak. Hidup itu sebetulnya berperang. Tetapi kita baca tadi, saudara-saudara, ya, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang latar belakang dari kata-kata Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja? Latar belakang kata-kata ini apa? Wong kenyataannya manusia hidup itu dalam peperangan. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan akan berperang. Jadi kamu tidak usah berperang. Yang berperang itu Tuhan. Apa latar belakang daripada kata-kata ini? Yaitu kata-kata, kalau kita kembali menurut akan firman Tuhan, ya, menurut akan rencana Tuhan, kita kembali menghadapi dunia yang penuh peperangan ini. Tidak usah berperang, Tuhan yang akan mengatasinya. Kalau kita kembali kepada Tuhan. Oh, luar biasa ya saudara. Seringkali kita tidak ngerti rencana Tuhan. Kita itu tidak ngerti kenapa. Kok kita harus percaya pada Yesus Kristus. Kita itu tidak ngerti kenapa Yesus harus lahir ke dalam dunia ini. Kita tidak ngerti kenapa Yesus lahir ke dalam dunia ini tidak menjadi raja, tetapi menjadi manusia yang paling rendah. Bahkan kelahirannya itu
itu di kandang binatang. Dan sepanjang hidup Yesus, Tuhan berkata, serigala ada lubangnya. Artinya serigala punya lubang untuk berteduh, untuk tidur dan menyukakan dirinya. Burung-burung di udara ada sarangnya. Tetapi Yesus anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak ada, tidak punya tempat. Di dunia ini tidak ada tempat. Bahkan Yesus hidup di dunia itu diperangi oleh dunia. Sampai dia harus mati di atas kayu salib, disiksa, sengsara sampai mati di atas kayu salib. Jadi itu semua berarti semua peperangan kita itu sudah ditanggung oleh Yesus. Supaya kita ini di dalam Tuhan, kita ini bebas. Tetapi saudara, ada satu cerita, ya. Cerita itu begini, saudara. Ada bapak rumahnya di gunung. Setiap pagi itu dia membawa buah-buah dari gunung itu untuk dijual di pasar. Ya, lah itu dipikul, saudara. Dan buah-buah yang banyak itu berat sekali. Dia memikul turun gunung. Berat. Nek orang yang sudah tua ya tidak kuat, saudara. Ya. Nah, dia itu turun gunung, kelihatannya itu sudah lelah. Terus ada tetangganya juga turun gunung, juga membawa buah-buah sayur-sayur dari atas gunung untuk dijual ke bawah. Tapi dia membawa kereta. Jadi dia enak, dia membawa kereta. Sesudah dia lihat tetangganya itu tadi mikul sampai payah, dia bilang, sudahlah, tidak usah mikul, ayo ikut gerobak saya ini, ikut gerobak saya ke pasar. Jadi kamu tidak payah lagi, ya. Terus bapak ini senang dia bisa ikut, gak jalan dia ikut. Lantas belum sampai di pasar, itu tetangga itu yang mengendalikan kudanya tadi, gerobaknya tadi, ya. Kok dengar ada suara di belakangnya dia. Lantas dia itu menoleh. Loh, saudara-saudara, apa yang terjadi? Bapak yang disuruh naik di gerobaknya itu tadi, di atas gerobak itu dia tetap memikul bebannya. Ya. Di atas gerobak itu dia tetap mikul buah-buah yang tadi dia pikul itu dipikul lah. Sambil gerobaknya ini jalan, dia masih tetap terbeban. Sampai menggeh-menggeh. Lantas saudara boleh terka. Ya? Saudara boleh bicara, betulkah sikap bapak yang naik gerobak tetapi mikul mikul buah-buahan tadi. Lantas dia ditanya, Mbak sing punya gerobak tadi, lo kamu itu sudah tak tolong naik gerobak supaya kamu itu tidak mikul lagi. Tetapi kenapa kok kamu itu masih mikul?
Orang ini dengan segala ketulusannya tapi bodoh. Dia berkata begini, saudara. Saya ini sudah banyak terima kasih, Mbok tolong. Ya, sudah banyak terima kasih, Mbok tolong dinaikkan. Tetapi saya ingin mengurangi bebanmu. Maka itu di atas gerobak saya tetap memikul. Saya ini kepengen mengurangi bebanmu. Jadi beban saya itu tetap saya pikul. Inilah saudara yang disebut orang yang bodoh. Ya, seringkali kita ini tidak sadar. Kita itu anak Tuhan. Tuhan itu sudah berkata, aku ini berperang ganti kamu. Tetapi karena kebodohan kita itu masih ingin berperang, masih berperang sendiri. Menghadapi kemiskinan, menghadapi penyakit, bahaya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat. Aku mau memberi perhentian kepadamu. Sama dengan aku akan berperang ganti kamu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu mau kita itu selamat. Tetapi karena kita tidak sadar, kita masih memikul beban hidup kita. Sebetulnya beban hidup kita itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi kita mau menanggungnya. Itu karena kebodohan, kekeliruan kita. Untuk itu, hai anak-anak Tuhan, ayo kita sadar bahwa Tuhan sudah berperang ganti kamu. Tuhan sudah menanggung segala beban penderitaanmu. Ya, puji Tuhan. Kiranya dengan renungan ini, saudara oleh Roh Kudus diberi pengertian yang baik. Sehingga kita akan tampil sebagai seorang anak-anak Tuhan yang sadar. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa ya saudara. Bapa yang ada di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Moga kiranya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami mengerti bahwa Tuhan sudah berperang ganti kami. Tetapi kami ini tidak sadar, kami masih menanggung peperangan hidup. Dan marilah Tuhan, Engkau sadarkan kami supaya kami meningkat menjadi anak-anak Tuhan yang diberi kebebasan dari peperangan hidup, menjadi orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.